Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, seperti biasanya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebagai pemanasan sebelum beranjak ke materi inti, di sini saya akan sedikit mengingatkan kalian tentang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini siapa yang bisa menyebutkan contoh dari larutan elektrolit? Iya, NaCl. Oke, kemudian contoh dari larutan non-elektrolit, coba angkat tangan. Iya, urea. Oke, betul ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Di sini siapa yang pernah berlibur ke luar negeri dalam musim dingin atau salju? Ayo angkat tangan. Iya. Oh, belum pernah. Iya, pernah. Kemana? Coba ceritakan. Di TV. Oke, di TV. Tidak apa-apa ya. Setidaknya kalian sudah sudah tahu kondisi di luar negeri ketika salju itu seperti apa. Oke, ketika musim salju itu kan turun. Nah, dia akan menutupi seluruh bagian daratan, termasuk jalanan. Nah, hal ini dapat menghambat aktivitas penduduk, baik dari pejalan kaki maupun orang berkendara. Nah, biasanya di luar negeri itu pemerintahannya mengalokasikan dana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dana tersebut dipakai untuk penaburan garam pada salju supaya saljunya itu mencair. Nah, pertanyaannya, kenapa harus memakai garam? Kenapa tidak memakai urea? Siapa yang bisa menjelaskan? Tidak ya. Oke, jadi fenomena yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu contoh dari sifat koligatif penurunan titik beku yang akan menjadi poin utama di pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif penurunan titik beku. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis tentang penurunan titik beku larutan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis penyebab dari fenomena kehidupan sehari-hari tentang contoh dari sifat koligatif penurunan titik beku larutan. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran inti tentang penurunan titik beku, di sini kalian perlu tahu dulu apa itu membeku. Di sini siapa yang bisa menjelaskan? Iya. Oke, jadi benar ya, membeku itu adalah perubahan fasa dari zat cair menjadi zat padat. Nah, pertanyaannya, mengapa zat cair itu bisa berubah menjadi zat padat? Oke, ketika kalian membekukan suatu pelarut murni, sebut saja air, sebut saja mawar, maksudnya contohnya adalah air. Nah, di dalam pelarut murni tersebut itu akan terjadi sebuah interaksi antara molekul yang mana diawali dengan mendekatnya molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lainnya. Nah, ketika mereka mencapai suatu titik beku normal, mereka akan saling mengikat dan terjadilah suatu ikatan yang kaku. Nah, maka terbentuklah sebuah kristal atau yang biasa kita sebut sebagai membeku. Suatu zat dikatakan membeku itu ketika pelarut pada fasa cair akan setimbang dengan pelarut pada fasa padat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa titik beku pelarut murni itu berada pada 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Artinya, tekanan uap pada zat cair itu akan sama dengan tekanan uap zat padat. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan titik beku larutan. Oke, sesuai yang sudah saya bahas sebelumnya tentang bagaimana cara pelarut murni itu membeku, kan itu terjadi suatu interaksi antara molekul yang satu, yaitu molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lainnya yang saling mendekat dan mereka saling berikatan sehingga terbentuklah suatu kristal atau yang biasa kita sebut sebagai membeku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa titik beku suatu pelarut murni itu kan berada pada 0 derajat Celcius. Nah, inilah yang disebut sebagai TF pelarut.
zat terlarut, nah maka interaksi antara H2O yang satu dengan H2O yang lainnya itu akan terhalang oleh si zat terlarut ini, sehingga pada larutan ini itu tidak bisa membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Artinya dia membutuhkan suhu yang lebih dingin untuk bisa membekukan larutan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai TF larutan. Nah, lalu selisih antara TF larut murni dengan TF larutan itu adalah delta TF atau yang kita sebut sebagai penurunan titik beku. Sekarang kalian sudah paham ya tentang apa itu penurunan titik beku larutan. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan tetapan penurunan titik beku molar atau yang biasa kita sebut sebagai KF. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang KF ini, di sini coba perhatikan data eksperimen yang sudah saya sediakan. Nah, coba perhatikan pada data yang nomor 2. Itu sebanyak 1 mol zat terlarut akan menghasilkan titik beku larutan sebanyak minus 1,86. Nah, jika kita bandingkan dengan data yang pertama, maka akan didapatkan selisih sebesar minus 1,86. Nah, pada data yang ketiga, sebanyak 2 mol zat terlarut itu akan menghasilkan titik beku larutan sebanyak minus 3,27. Dan ketika kita ambil selisih data percobaan yang ketiga dengan data percobaan yang kedua, maka dihasilkan hasil yang sama, yaitu sebesar minus 1,86. Begitupun dengan data percobaan yang keempat. Hasil dari titik beku larutan di data percobaan yang keempat, ketika kita ambil selisih dengan data percobaan yang ketiga, maka akan dihasilkan hasil yang sama, yaitu sebesar minus 1,86. Nah, minus 1,86 inilah yang dijadikan tetapan penurunan titik beku molar atau yang biasa disebut dengan KF. Nah, jika kita perhatikan kembali pada tabel ini, ternyata terjadi sebuah keteraturan yang mana semakin banyak mol yang ditambahkan, maka semakin tinggi juga penurunan titik beku yang dihasilkan. Nah, artinya mol ini berbanding lurus dengan TF larutan. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram, sehingga TF larutan ini berbanding lurus dengan molalitas. Maka didapatkan suatu rumus, yaitu delta TF sama dengan KF kali molalitas. Setelah kalian mengetahui rumus dari penurunan titik beku larutan, nah sekarang saya akan mengulas kembali tentang contoh dari penurunan titik beku larutan, yaitu tentang pencairan salju menggunakan garam. Pertanyaannya, mengapa yang digunakan itu garam? Mengapa tidak urea? Nah, hal tersebut akan dijawab berdasarkan data eksperimen berikut ini. Nah, bisa dilihat pada tabel yang pertama, itu zat pelarutnya kan air, kemudian larutannya adalah urea. Nah, titik beku pelarut itu sebesar 0 derajat Celcius, kemudian titik beku larutannya itu sebesar minus 1 derajat Celcius, sehingga dihasilkan delta TF-nya sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian pada data percobaan yang kedua, zat pelarutnya masih sama, yaitu air, kemudian larutannya itu adalah NaCl atau garam, dan titik beku pelarutnya sebesar 0 derajat Celcius, kemudian titik beku larutannya itu sebesar minus 2 derajat Celcius, maka dihasilkan delta TF sebesar 2 derajat Celcius. Nah, seperti yang sudah kalian jawab di menit pertama, bahwa NaCl ini kan termasuk sebuah elektrolit ya. Artinya jika dia termasuk elektrolit, NaCl ini dapat terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, sedangkan pada larutan urea itu tidak terjadi ionisasi karena dia termasuk larutan non-elektron. Oke, jika kalian perhatikan, jumlah partikel NaCl itu lebih banyak daripada jumlah partikel urea. Nah, kemudian dari
titik beku larutannya juga itu lebih rendah daripada titik beku larutan urea. Inilah yang menyebabkan mengapa pencairan salju itu lebih digunakan NaCl dibanding dengan urea, karena NaCl ini memiliki titik beku yang lebih rendah daripada urea. Nah, karena titik beku yang rendah tersebut, maka akan menghambat molekul air di dalam suatu larutan itu terjadi suatu pembekuan atau terbentuk kristal. Karena ketika H2O yang satu dengan H2O yang lainnya akan berinteraksi, itu akan dihalang oleh si zat terlarut dari NaCl ini. Maka dari itu akan lama terbentuknya suatu kristal. Nah, sekarang kalian sudah paham ya tentang apa itu titik beku larutan, kemudian apa penyebab terjadinya fenomena yang berkaitan dengan contoh dari penurunan titik beku larutan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.